Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Felisa Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang balok pada tingkat SMP. Balok, kita bisa lihat, terdiri dari 6 buah persegi panjang. Juga balok dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari, benda seperti lemari, lalu ada brankas, penghapus, kardus, dan lain-lain yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bahas tentang materi, soal, dan pembahasan tentang balok tingkat SMP. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Kita mulai dari pengertian balok. Gambar di atas menunjukkan sebuah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang sejajar dan kongruen. Bangun ruang seperti itu dinamakan balok. 3 sisi yang sejajar dan kongruen itu adalah, bisa kita lihat di sini, bidang AB, EF itu kongruen dan sejajar dengan DC, GH. Itu pasangan pertama. Yang kedua, AD, BC itu kongruen dan sejajar dengan EF, GH. Kemudian AD, EH kongruen dan sejajar dengan BC, FG. Pada balok, dia mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Untuk unsur-unsur balok, kita akan lihat apa saja yang dimaksud dengan sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, diagonal ruang, bidang diagonal, jaring-jaring, luas balok, dan volume balok. Sisi. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang balok. Balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Masing-masing pasang sisi yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sisi balok dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu A. Sisi datar yang terdiri atas sisi alas dan sisi atap. Lalu B. Sisi tegak yang terdiri atas sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, bisa kita lihat A, B, C, D itu adalah sisi alasnya. Kemudian E, F, G, H adalah sisi atapnya 2, berarti ini 1, 2 sisinya. Kemudian ada A, D, H, E itu sisi kiri, lalu sisi kanannya B, C, F, dan sisi belakang itu D, C, H, dan sisi depannya A, B, F, E. Jadi untuk sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu kita ke rusuk. Rusuk balok adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah balok. Rusuk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu rusuk datar, yaitu rusuk yang terdiri dari rusuk alas dan rusuk atap. Sedangkan rusuk tegak adalah rusuk yang diperoleh dari pertemuan sisi depan dan sisi kiri kanan dan sisi belakang dengan sisi kiri atau kanan. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak, dan 4 rusuk sejajar yang sama panjang. Lihat ya. Oke. AB, rusuk pertama, kemudian DC, lalu EF yang sejajar dengan GH, lalu AD yang sejajar dengan BC, kemudian FG yang sejajar dengan EH, lalu rusuk AE yang sejajar dengan BF, kemudian DH yang sejajar juga dengan CG. Jadi ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka ada pada balok ada 12 rusuk. Selanjutnya titik sudut. Titik sudut pada balok merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Balok memiliki 8 titik sudut. Titik sudut balok yang ada 8 itu yaitu pertama A, titik B, titik C, titik D,
titik E, titik F, titik G, dan titik H. Lalu ke diagonal bidang. Diagonal bidang balok adalah diagonal yang terdapat pada sisi balok. Balok memiliki 12 diagonal bidang. Kita lihat 12 diagonal bidang balok, yaitu pertama ada AC yang bersilangan dengan BD, kemudian EG, dan FH. Lalu selanjutnya, itu tadi adalah diagonal sisi alas dan sisi atap. Kemudian ada sisi belakang, yaitu diagonal CH dan DG. Lalu sisi depan, itu ada AF dan PE. Kemudian di sisi kiri dan kanan, itu ada AH dan ED. Selanjutnya ada FC dan BG. Ya, jadi ada 12 diagonal bidang pada balok. Selanjutnya kita ke diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Kita lihat, balok memiliki 4 diagonal ruang, yaitu ruas AG, ruas BH, ruas garis CE, dan ruas garis DF. Jadi ada 4 diagonal ruang pada balok. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang mempunyai dua buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi dua bagian yang sama besar. Kita lihat. Ya. Ada 6 bidang diagonal balok. Keenam sisi tersebut adalah bidang ABCGH, lalu bidang CDEF, ya. Setelah itu bidang BCHE, lalu kemudian bidang BFHD, bidang ACGE, dan bidang ADFG. Jadi ada 6 diagonal. Ada di balok memiliki 6 bidang diagonal. Selanjutnya yaitu jaring-jaring pada balok. Jaring-jaring balok berupa rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan akan berbentuk sebuah bidang datar. Seperti ini ya, ini merupakan jaring-jaring balok. Nah, kita perhatikan jaring-jaring ini ketika kita lipat balik, ya, dia akan berbentuk sebuah balok. Kemudian bila kita rentangkan kembali, nah, ini akan berbentuk jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok yang lain dapat kita lihat, ini jaring-jaring yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ini merupakan jaring-jaring balok yang lain. Luas permukaan balok. Penjelasan tentang luas permukaan balok ditemukan dari jaring-jaring balok berikut. Di sini ada panjang, lebar, dan tinggi. Maka luas permukaan balok adalah 2 kali luas tutup ditambah luas sisi samping dan 2 kali sisi depan. Ya, jadi di sini ada panjang dan lebar 2 kali, panjang dan lebarnya. Kemudian ada panjang kali tinggi dan panjang kali lebar kali tinggi. Sini ada lebar kali tinggi. Ya, kemudian ada panjang kali tinggi. Jadi luas permukaan balok adalah 2 kali luas permukaan balok. Penjelasan tentang luas permukaan balok yang ditemukan dari bentuk balok jaring-jaring balok. Kita lihat ini jaring-jaring balok. Ya, di sini kan kita lihat ada panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Panjang dan lebar di sini ada 2. Ya, 1 dan 2. Jadi 2 kali alas, 2 kali luas tutup. Maksudnya tutup, ya. Alas dan tutup gitu ya. Lalu 2 kali luas sisi samping ini.
di samping. Berarti ada lebar dan tinggi. Dua sisi samping ini. Lalu dua kali sisi depan dan belakang ya. Di depan dan di belakang ini ada panjang dan tinggi ya. Panjang dan tinggi. Maka dua kali panjang kali lebar ditambah dua kali lebar kali tinggi ditambah dua kali panjang kali tinggi. Maka luas permukaan balok adalah dua kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Kita akan lihat contoh soal luas permukaan balok. Sebuah balok berukuran panjang 18 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Ya, jadi panjangnya 18 cm, lebarnya 12 cm, dan tingginya 8 cm. Luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maka 2 kali 18 kali 12 ditambah 18 kali 8 ditambah 12 kali 8. Maka 2 dikali 216 ditambah 144 ditambah 96. Maka 2 kali 456 cm pangkat 2. Maka hasilnya luas permukaan balok adalah 912 cm pangkat 2. Volume balok. Volume menyatakan ukuran besar suatu bangun ruang. Volume suatu bangun ruang ditentukan dengan membandingkan terhadap suatu pokok volume. Misalnya 1 cm pangkat 3. Perhatikan balok berikut. Balok tersebut berukuran panjang 3 cm, lebar 2 cm, dan tinggi 1 meter yang terdiri dari 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 buah kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka bervolume 1 cm pangkat 3. Jadi berapa volume balok tersebut? 3 kali 2 kali 1 kali volumenya 1 cm pangkat 3 sama dengan 6 cm pangkat 3. Jadi volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Atau balok adalah luas alas dikali tinggi. Karena luas alasnya yaitu persegi panjang, maka panjang kali lebar dikali dengan tinggi. Contoh soal volume balok. Contoh soal, suatu balok panjangnya 10 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 6 cm. Berapakah volume balok tersebut? Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. 10 cm dikali 8 cm dikali 6 cm. Maka hasilnya 480 cm kubik. Jadi volume balok adalah 480. Contoh soal balok. Pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A, B, C, dan D. Yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar jaring-jaring balok merupakan rangkaian bidang datar persegi dan persegi panjang yang apabila di sisi-sisinya dirangkai akan membentuk sebuah balok. Ada beberapa variasi jaring-jaring balok. Yang bukan merupakan jaring-jaring balok adalah gambar yang A. Ini apabila kita lipat kembali, ini tidak membentuk sebuah balok. Yang kedua, dikali luas alas sebuah balok adalah 112 cm pangkat 2. Panjang balok adalah 14 cm dan tingginya 5 cm. Luas permukaan balok tersebut adalah, ini baloknya ya, dia ada panjang dan tinggi, tapi lebarnya belum diketahui. Maka kita ketahui dulu mencari lebar balok terlebih dahulu. Luas alas adalah panjang kali lebar, maka 112 cm pangkat 2 sama dengan 114 cm dikali dengan L ya, di sini dikali dengan L. Maka 112 cm pangkat 2 dibagi dengan 14 sama dengan L. Maka lebarnya adalah 8 cm. Maka luas permukaan balok tersebut adalah LP dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Maka 2 dikali 14 kali 8 ditambah 14 kali 5 ditambah 8 kali 5. Maka luas permukaannya adalah 2 dikali 112 ditambah 70 ditambah 40. Luas permukaan sama dengan 2 kali 222. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 440. Soal yang ketiga, Tini mempunyai kawat sepanjang 5 meter yang semuanya akan dipakai untuk membuat kerangka balok berukuran 10 cm dikali 8 cm dikali 6 cm. Berapakah panjang kawat yang tersisa? Misalnya, panjang kawat tersebut adalah 5 meter. Kita jadikan dulu cm, maka 5 dikali 100 cm adalah 500 cm. Panjang kawat satu kerangka yaitu 4 dikali panjang kali lebar dikali tinggi. Kita perhatikan kenapa 4 ditambah lebar dikali tinggi. Ini panjangnya ya. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4 pada kerangka. Lebar juga ada 4. 1, 2, 3, 4.
pada tinggi, yang kerangkanya di tinggi 1, 2, 3, 4, juga ada 4. Jadi 4, untuk mencari panjang kawat yaitu 4 dikali panjang tambah lebar ditambah tinggi. Maka 4 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 6. 4 dikali 24 cm sama dengan 96 cm. Maka sisa kawat adalah, karena dia dibuat, ya semuanya akan dibuat, kan? Karena di sini dikatakan semuanya akan dipakai membuat kerangka balok. Nah, kita perkirakan di sini 96. Kalau kita membuat 6 itu tidak akan cukup, berlebih, maka kita akan buat 5. Jadi sisa kawat adalah 500 cm dikurang 5 dikali 96 cm. Maka 500 cm dikurang 480 cm sama dengan 20 cm. Jadi sisa kawatnya adalah 20 cm. Yang keempat, volume balok yang mempunyai panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm adalah, kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Diketahui panjangnya 12 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 8 cm. Maka 12 cm dikali 6 cm dikali 8 cm sama dengan 576 cm pangkat 3. Ini sudah turunnya tadi ya. Lalu volume sebuah balok adalah 3600 cm pangkat 3. Jika panjang dan tinggi balok tersebut berturut-turut, yaitu 20 per cm dan 10 cm, maka lebarnya adalah, volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya tadi adalah 3600 sama dengan panjangnya kita masukkan 24 dikali lebar dikali 10 ya. Maka 3600 sama dengan 240 kali lebar. Maka lebar adalah 3600 dibagi 240 dengan. Oke, itulah tadi beberapa penjelasan materi soal dan pembahasan tentang balok. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat berprestasi.